I missed you. Kasalo merupakan sebuah aplikasi penyedia layanan berbagi perjalanan untuk mempermudah tujuan seseorang agar lebih mudah menjangkau ke suatu tempat. Kasalo saat ini sedang populer dan banyak diminati di kalangan masyarakat. Kurang lebih, Kasalo sendiri bisa disebut seperti taksi online gitu. Cuman, bedanya kalau Kasalo ini bisa berbagi tempat dengan pengguna lain yang tujuannya searah. Seperti yang dilakukan oleh Rudy, ia selalu berlangganan memakai Kasalo. Saat itu dirinya bergegas segera pergi untuk menemui teman-temannya ke klub untuk pergi minum. Namun di sebuah perjalanan, mobil yang ia tumpangi tiba-tiba saja mengalami ban kempes. Rudy yang saat itu bersama penumpang lain, yakni Lana yang merupakan langganan Kasalo juga, terpaksa harus turun dan jalan kaki. Walaupun mereka baru aja kenal, si Rudy memberanikan diri untuk mengajak Lana pergi minum bareng ke suatu tempat. Kebetulan saat ini Lana sangat butuh teman untuk curhat, ia pun menerima tawaran tersebut. Lana menceritakan masalah keluarganya bahwa suaminya baru saja selingkuh dengan wanita lain. Begitupun dengan Rudy, ia bercerita balik bahwa dirinya juga baru saja putus dengan pacarnya karena pacarnya itu telah berselingkuh. Kehidupan mereka yang rumit dan penuh dengan tekanan membuat mereka berdua mencari kenyamanan satu sama lain. Mereka berdua menemukan bahwa mereka bisa saling berbagi beban, kekhawatiran, dan cerita mereka tentang kehidupan pernikahan atau pacaran yang tidak selalu mulus. Karena kebanyakan minum, malam itu mereka berdua akhirnya mampir ke Oyo dan terjadilah percocok tanaman pada benih-benih pengiclikan. Keesokan paginya, Lana tersadar bahwa dirinya telah tertidur dengan pria lain dan ia pun segera pergi meninggalkan Rudy sendiri. Sesampai di rumah, suaminya itu Joaquin telah menunggunya dan dilanjut beradu argumen karena Lana menginginkan anaknya untuk tinggal bareng lagi bareng mereka. Alasan kenapa anaknya dititipkan pada orang tuanya karena di masa lalunya Lana pernah melakukan keteledoran yang fatal. Oleh karena itu suaminya itu menitipkan anaknya pada orang tuanya. Sedang Rudy terbangun dari tidurnya dan ia baru menyadari bahwa Lana telah pergi. Lana hanya meninggalkan cincin pernikahannya di meja. Dan ia mendapati chat dari pacarnya itu bahwa pacarnya telah kembali dari luar kota dan ia sedang menunggunya di rumah. Sesampai di rumah, pacarnya itu berakting ala-ala baca buku dan ngagetin Rudy dari balik tembok. Rudy nampak kaget namun juga nampak senang karena ia bisa mengicliknya langsung ala-ala YouTube biru. Pagi itu Rudy lanjut pengiclikan ronde kedua bersama pacarnya dan begitupun juga dengan Lana. Ia melakukan iclik pagi di kamar mandi dengan suaminya itu. Namun yang terjadi di pikiran mereka masing-masing, Lena memikirkan iclik bareng Rudy, begitupun sebaliknya. Keesokan harinya Lana mendatangi Oyo yang kapan hari ia datangi dengan Rudy. Ia menanyakan pada resepsionis bahwa dirinya telah kehilangan cincin pernikahannya sewaktu menginap di sana. Namun resepsionis itu tak menemukan tanda-tanda kehilangan di kamar yang telah ia tempati. Untuk itu Lana meminta informasi pribadi milik Rudy yang namanya terdaftar di sana. Lalu ia mengirim beberapa pesan buat Rudy, namun tak ada respon sama sekali. Hingga di suatu hari, ia tak sengaja bertemu kembali di taksi Kasalo yang biasa mereka tumpangi. Karena kesempatan itu,
Rudy mengembalikan cincin pernikahannya Lana dan seperti biasa mereka melakukan ritual minum dulu sambil ngobrol tentang kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Ketertarikan mereka berdua membawanya ke dalam mode pengiclikan lagi. Malam itu setelah melakukan iclik, si Rudy menyatakan pada Lana bahwa ia menyukainya dan tak bisa berhenti memikirkannya. Namun si Lana menolak pernyataan itu. Ia mengatakan bahwa dirinya tak bisa melakukan ini karena ia tak ingin mengkhianati suaminya dan menganggap semua yang ia lakukan bersama Rudy tak ada artinya bagi Lana. Kini Lana melupakan kejadian bersama Rudy dan mulai berbakti pada suaminya itu. Beda lagi dengan si Rudy, ia tetap tak bisa melupakan Lana dari pikirannya. Bahkan diam-diam dirinya selalu stalking sosmednya Lana. Tetapi seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan Lana ngerasa hambar dan tak mempunyai gairah untuk bericlik dengan suaminya lagi. Begitu pula dengan si Rudy yang tak bersemangat bercocok tanam dengan pacarnya. Karena kini si Rudy tak memiliki perasaan apapun lagi pada pacarnya. Rudy yang tak pernah menyerah untuk mendapatkan atensi dari Lana, ia selalu mencoba mengirim chat dan menelpon Lana meskipun Lana tak pernah meresponnya. Setelah sekian lama mereka tak pernah bertemu, kini kesengajaan pertemuan itu tertakdir kembali oleh mereka di sebuah restoran yang dimana waktu itu Rudy tak sengaja ngelihat Lana yang baru aja datang. Karena ngelihat pujaan hatinya itu, ia segera menghampiri Lana dan langsung memeluknya. Lana pun tak menolak dengan perlakuan si Rudy dan ia juga mengungkapkan bahwa dirinya juga merindukannya. Lalu mereka lanjut adegan gesek-gesek mantap di dalam toilet itu. Beberapa hari ke depan, si Rudy menemukan sebuah fakta bahwa ia menemukan beberapa foto suaminya Lana yang lagi bermesraan dengan wanita lain di sosial media. Ia mencoba memberitahu Lana, namun Lana lagi-lagi tak pernah merespon Rudy. Rudy yang saat itu ngerasa bahwa ia tak bahagia lagi dengan pacarnya, ia memutuskan hubungan pacarannya itu. Rudy yang mulai putus asa karena tak bisa melupakan Lana, ia berencana akan pindah ke Singapura dan menetap di sana. Sebelum Rudy pergi, ia tak menyerah untuk menghubungi Lana dan pamit meminta bertemu Lana untuk terakhir kalinya. Namun lagi-lagi si Rudy tak pernah digubris. Seperti biasa, Kasalo masih menjadi andalan Rudy untuk pergi mengantarkan tujuannya. Namun dirinya tak menyangka bahwa ternyata di dalam mobil yang menjemputnya itu sudah ada Lana yang menunggunya di dalam. Sembari menunggu Pak Supir membereskan bawaan koper Rudy, mereka berdua lalu mempusreng di dalam mobil dan bericlik ala-ala YouTube biru di dalam. Di akhir film, mereka melakukan mobil bergoyang dan si supir telah menyewakan mobilnya untuk mereka berdua melakukan iclik. Ternyata kalau dilihat dari film ini, Kasalo gak jauh beda dari fake taksi yang ada di YouTube biru itu guys. Oke, gak ada hikmah dari film ini. Terima kasih buat cublikers yang selalu setia menunggu percublikan film selanjutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya abangku. Seperti biasa, link full film ada di kolom komentar. Salam cublikers.